Halo, apa kabar kalian, sehat lah ya? Kembali lagi di channel Fanalan Movie. Kali ini kita mau review film romantis yang bisa bikin kalian baper pokoknya. Karena apa? Karena aku juga agak sedih setelah nonton film ini, Wak. Kalau aku aja sedih, apalagi kalian ya kan? Jadi film kali ini adalah Dear John yang dirilis tahun 2010. Film ini akan menceritakan tentang kisah cinta seorang pria bernama John yang merupakan tentara pasukan khusus Amerika Serikat. Ya bisa dibilang kisah cinta seorang sad boy sih di sini. Jadi ceritanya dia jatuh cinta dengan wanita yang mencintainya juga. Namun ya karena dia harus bertugas melanjutkan tugasnya sebagai prajurit, dia terpaksa harus menjalani hubungan jarak jauh dengan wanita yang dia cintai. Cinta mereka berdua bertumbuh sangat besar, namun kerinduan juga ikut menyiksa mereka berdua. Lalu apakah sepasang kekasih ini bisa melalui itu semua dan akan bersatu, atau malah sebaliknya? Ya udah, tanpa basa-basa lagi kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Film dibuka memperlihatkan John, seorang tentara pasukan khusus Amerika Serikat yang baru saja tertembak saat sedang menjalankan misinya. Di momen itu yang terlintas di pikiran John, tahu kalian apa? Nah, yang terlintas di kepala dia adalah koin. Iya, Wak, koin, receh. Nah, ada cerita yang sangat bernilai di hidup John di balik koin-koin yang dia pikirkan itu. Makanya itu yang terlintas di pikirannya di kondisi sekarat ini, ya koin itu. Oke, sebelum kesini mari kita flashback dulu dan cari tahu tentang hidupnya si John di beberapa tahun sebelum hal ini terjadi. Suatu hari John pulang kampung untuk berlibur dari tugasnya sebagai seorang tentara. Dan seperti biasa dia main-main ke pantai dekat rumahnya. Nah, di situ saat dia sedang nyantai, fokusnya teralihkan saat melihat seorang wanita cantik bernama Savannah. Nah, ini dia, Wak, wanita yang bakal buat John jatuh cinta. Oke, lanjut. Di pandangan pertama John tertarik dengan Savannah, atau kita panggil aja Anna. Di situ saat Anna dan teman-temannya sedang nyantai di dermaga, tiba-tiba tasnya Anna terjatuh ke dalam air. Lalu temannya ini yang bernama Randy langsung berlari untuk memutari dermaga berniat mengambilkan tasnya Anna. Nah, di situ si John melihatnya karena menurutnya kelamaan, jadi dia tanpa pikir panjang langsung melompat dan mengambil tasnya Anna di dalam air. Ya jelaslah Anna yang melihat cowok pemberani ganteng kekar kayak Channing Tatum ini, yang gak mungkin dia gak tertarik ya kan. Lalu Anna berterima kasih ke John karena sudah mengambilkan tasnya. Nah, di situ jadinya mereka pun berkenalan. Lalu untuk membalas budinya, Anna mengajak John untuk join ke party dia dan teman-temannya di pinggir pantai dekat-dekat sini. Ya John pun menerima tawaran itu dan pergi bersamanya. Singkat cerita, di situ John menceritakan ke Anna dirinya adalah seorang tentara yang kebetulan sedang liburan ke kampung halamannya ini. Nah, John bakal stay di sini selama 2 mingguan. Nah, kalau si Anna sendiri adalah mahasiswi psikologi yang kebetulan juga sedang liburan, Wak. Di situ John berkenalan dengan beberapa temannya Anna. Nah, pria ini adalah Tim yang merupakan teman dekatnya Anna. Dan si Tim ini memiliki seorang anak yang bernama Alan. Dan si Anna juga sangat menyayangi anak ini. Setelah habis berkenalan, John dan Anna pun melanjutkan dengan mengobrol hingga larut malam. Lalu sebelum pulang, John mengajak Savannah untuk mau keluar besok bersama dengannya. Dan Anna pun juga dengan senang hati menerima tawaran itu. Mendengar hal itu, John pun sangat senang, lalu dia pulang ke rumahnya. Di jalan ternyata dia berpapasan dengan Tim yang kebetulan lewat. Nah, si Tim ini menawarkan tumpangan ke John untuk mengantarnya pulang. Sepanjang perjalanan, Tim menceritakan seberapa dekat dia dengan Anna. Jadi Tim ini sudah berpisah dengan istrinya ya, Wak. Dia hanya memiliki Alan sekarang. Dan dia sangat bahagia saat Anna mau memperhatikan Alan, anaknya. Ternyata Alan ini termasuk anak yang menderita autisme. Jadi Anna yang kebetulan emang jurusannya psikologi tertarik dan mengasuh Alan selama di sini. Selain karena tugas kuliahnya, Anna emang sangat menyayangi Alan seperti anaknya sendiri. Dan Tim juga sangat dekat dengan ayah ibunya Anna, Wak. Jadi di sini Tim meminta John jika dia berniat mendekati Anna ke depannya, jangan sampai John melukai hatinya Anna. Nah, gitulah kira-kira, Wak. Lama kemudian John pun sampai dan pulang ke rumahnya. Keesokannya John mengajak Anna untuk makan malam bersama dirinya. Nah, di situ Anna dan John pun terlihat semakin dekat. Lalu Anna menanyakan tentang John dan keluarganya. Lalu John menceritakan hanya tinggal dia dan ayahnya sekarang. Ayahnya John adalah seorang yang sangat pendiam dan suka menyendiri. Meski begitu, ayahnya tetap bertanggung jawab, bahkan sudah membuat John sukses menjadi seorang tentara. Nah, karena penasaran dengan sosok ayahnya John, Anna meminta John untuk membawanya ke rumah untuk bertemu dengan ayah John. Sesampainya di rumah, Anna pun berkenalan dengan bapak si John. Dan benar saja, Wak, ayahnya terlihat begitu pemalu dan sangat pendiam. Nah, ayahnya ini berkepribadian sulit berinteraksi dengan orang lain ya. Apalagi dengan orang yang baru dia kenal. Namun di sini Anna tetap mencoba berkomunikasi dengan ayahnya John. Nah, kebetulan ayahnya John ini adalah pengkoleksi koin-koin antik. Jadi Anna mencoba mengobrol tentang hal yang disukai oleh bapaknya John. Setelah dari situ John pun kagum ke Anna saat melihat dia bisa bangun komunikasi dengan ayahnya. Padahal hal seperti itu sangat sulit dilakukan sebelumnya dengan orang lain.
Bahkan John sampai sekarang aja nggak banyak komunikasi dengan ayahnya. Oke, lanjut. Keesokan paginya, Anna mengajak John untuk pergi bersamanya. Mereka pergi ke sebuah rumah di tempat yang agak terpencil, di mana rumah itu rusak akibat kena badai dulunya. Nah, si Anna ini adalah orang yang sangat peduli dengan sesama, Wak. Jadi dia dan keluarganya bekerja sama untuk memperbaiki rumah itu yang sudah hancur dengan niat membantu keluarga yang tinggal di sana sebelumnya. Oke, nggak ada kurangnya ya si Anna ini jadi cewek. Udahlah cantik, baik, dermawan, low profile padahal anak orang kaya. Bisa membangun komunikasi, bisa membelah laut, bisa, ya pokoknya perfect lah. Jelas hal itu membuat John benar-benar kagum sekaligus jatuh cinta pada Anna, Wak. Nah, di saat sedang mengobrol, tiba-tiba hujan pun turun. Nah, di momen itu suasana romantis pun tercipta. Lalu mereka berdua pun berciuman di tengah basuhan hujan di sore hari. Wih, keren kan sajakku? Oke, sejak saat itu John dan Anna pun semakin dekat dan saling jatuh cinta, Wak. Mereka menghabiskan waktu bersama-sama selama lebih kurang 2 minggu di situ. Suatu hari John seperti biasa datang ke pantai untuk mencari Anna. Nah, entah kenapa hari ini Anna tidak seperti biasanya, dia malah memilih menyendiri. Kemudian John pun datang dan bertanya kepadanya kenapa dengan dirinya. Nah, di situ Anna menjelaskan dia mulai takut kehilangan John. Apalagi liburannya si John akan segera berakhir, Wak. Mendengar hal itu, John pun meyakinkan Anna tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Meski dia pergi jauh, tapi yang di hatinya hanyalah Anna. Dan dia berjanji akan segera kembali setelah bertugas. Setelah mendengar hal itu, hati Anna pun mulai lega, Wak. Lalu Anna juga menjelaskan selama John pergi, dia akan fokus ke kuliahnya dan menghabiskan waktu bersama Alan dan juga ayah John. Loh, lantas John pun bingung dong. Loh, kok bisa menghabiskan waktu dengan ayahnya pula? Nah, di sini John merasa kepedulian Anna pada ayahnya tadi bukan karena dia memang peduli, tapi hanya karena tugas kuliah. Jelas hal itu membuat John kesal dan marah lalu meninggalkan Anna di situ. Nah, saat akan beranjak pergi, tiba-tiba Randy temannya Anna memanggil John. Nah, si Randy ini malah membuat John tambah kesal. Ya jelas jiwa militer John pun keluar dan langsung menghajar Randy dan temannya. Dan secara nggak sengaja dia juga malah memukul Tim yang kebetulan tepat di belakangnya berniat melerai. Setelah dari situ John pun pulang ke rumah dan sangat galau. Tapi John sebenarnya menyesali apa yang dia lakukan tadi. Jadi keesokan paginya John datang ke rumah Anna untuk meminta maaf. Tapi sayangnya Anna sedang tidak berada di rumah. Tak lama kemudian Tim pun datang dan nyamperin John dan mengatakan Anna tadi pergi dan belum pulang. Lalu John pun meminta maaf ke Tim karena nggak sengaja memukulnya kemarin. John juga meminta tolong ke Tim untuk menitipkan surat ke Anna jika dia kembali nanti. Singkat cerita John pun kembali pulang ke rumah dan benar-benar merasa bersalah. Dia berpikir pasti Anna sangat marah padanya. Dan ternyata tidak, Wak. Tak lama kemudian Anna datang ke situ dan langsung memeluk John. Anna sudah membaca surat permintaan maafnya John dan dia memaafkannya. Lalu Anna juga merasa bersalah dan meminta maaf karena tidak seharusnya dia bersikap seperti dokter psikologi kemarin. Tapi bagaimanapun rasa sayang Anna ke John itu adalah nyata. Dan rasa pedulinya ke ayah John juga benar-benar dari hatinya. Setelah berdamai mereka pun kemudian makan siang bersama. Setelah makan dengan berat hati Anna pun pamit ke John dan jelas mereka akan memulai hubungan yang sangat berat, Wak. Di mana besok John akan kembali bertugas lagi. Sementara mereka akan menjalani hubungan LDR, Wak. Jadi jelas ya nggak mudah ternyata punya pacar cowok berseragam, Wak. Jadi jangan sepele kalian, harus memiliki hati kuat dan strong. Oke lanjut, Anna pun pulang sambil menangis dari situ. Singkat cerita John pun kembali ke kesatuannya dan menjalankan misinya. Selama di sana John dan Anna pun menjalin hubungan yang pastinya menguras hati, Wak. Gimana enggak, hubungan LDR membutuhkan hati dan mental yang kuat untuk menahan rindu. Mereka saling bertukar surat selama John pergi bertugas. Nah, kenapa mereka pakai surat? Ya hal itu karena John kan bertugasnya pindah-pindah. Dan mereka juga nggak diperbolehkan menggunakan HP seluler selama menjalankan misi pasukan khusus itu. Jadi hanya suratlah yang bisa menyampaikan rasa rindu mereka, Wak. John juga tidak bisa memberitahu Anna di mana dia sekarang. Ya karena dia adalah satuan tentara khusus, jadi nggak boleh mengatakan di mana dirinya sedang bertugas dalam misinya. Yang pasti John dan Anya hanya bertukar cerita dari surat-surat itu. Singkat cerita, setelah beberapa waktu berlalu, John mendapatkan libur 2 hari. Lalu John pun langsung memanfaatkan waktu yang singkat itu untuk pulang ke rumahnya. Ya namanya juga udah rindu kali ya kan, Wak. Sesampainya di bandara, Anna pun datang menjemput John dan langsung memeluknya. Nah di sini waktu mereka tidaklah banyak. Maka momen itu sangat berharga bagi mereka berdua. Singkat cerita, Anna mengajak John dan ayahnya untuk bergabung ke acara party yang ada di rumahnya untuk bertemu dengan kedua orang tuanya Anna. Awalnya ayahnya John memberanikan diri untuk mau ikut dan bergabung. Tapi saat di perjalanan, raut wajah ayahnya tiba-tiba berubah menjadi ketakutan dan panik. Nah, ayahnya John meminta untuk pulang saja dan nggak mau pergi ke sana. Di sini John sangat sedih dengan ayahnya, tapi ya mau gimana, itu penyakit ayahnya, Wak. Untungnya di sini Anna tidak mau memaksa dan mengerti akan keadaan ayahnya John. Jadi hanya mereka berdua sajalah yang pergi ke rumah Anna. Singkat cerita mereka berdua pun sampai dan langsung disambut oleh ibunya Anna. John di sini sangat diterima di tengah keluarganya Anna, Wak.
Begitu juga dengan ayahnya Anna, sangat menghargai John dan pelayanannya untuk negara. Nah di situ juga ternyata ada Randy yang dulu sempat dipukul si John. Randy pun meminta maaf atas kejadian yang lalu dan berharap mereka melupakan hal itu. Nah si Tim juga datang ke situ bersama dengan anaknya, Wak. Lalu mereka semua pun mengobrol bersama dan di sini John menjelaskan ke mereka bahwa penugasannya akan diperpanjang selama setahun. Mendengar hal itu, jelas Anna langsung kesal ke si John karena Anna belum tahu soal keputusan John seperti itu. Kemudian John pun keluar dan menemui Anna. Dia menjelaskan bahwa dia meminta maaf karena belum memberitahukan tentang hal itu. Tapi sebenarnya John memang ingin membahas hal itu sekarang. Di sini Anna sangat sedih karena dia harus berhubungan jarak jauh lagi dengan John selama setahun ke depan. Dan memang itu pasti sangat berat untuk dijalani lagi. Di sini memang momennya agak nyesek ya, Wak. John sendiri sebenarnya belum menentukan setuju atau tidak memperpanjang masa tugasnya. Di sini dia sambil menangis dan meminta Anna untuk ikut menentukannya juga. Yang dia lakukan adalah tugas negara dan sangat penting. Tapi satu sisi dia juga sangat mencintai Anna, Wak. Mengetahui hal itu Anna pun terharu dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ya karena nggak bisa berkata apa-apa lagi, di malam itu akhirnya John dan Anna beradu kulit. Ya biasalah, Wak, besok kan si Johnnya udah balik. Singkat cerita, keesokan paginya Anna dan ayahnya John ke bandara untuk mengantar John. Lalu di sini sebelum John berangkat, dia memastikan ke Anna bahwa semua akan baik-baik saja. Mereka pasti bisa melalui semuanya ini. Setelah dari situ John pun melanjutkan lagi tugasnya sebagai tentara di satuan khusus. John tidak berhentinya menuliskan surat untuk Anna. Namun yang anehnya setelah John menuliskan beberapa surat ke Anna, tidak ada satupun surat yang dibalas oleh Anna. Nah di sini John mulai galau, namun dia sabar menunggu balasan surat dari Anna. Hingga suatu ketika John menerima satu balasan surat dari kekasih hatinya itu. Namun yang tak disangka-sangka, Wak, satu surat inilah yang akan sangat menghancurkan hatinya John. Nah, di dalam surat ini Anna meminta maaf ke John karena dia baru bisa membalasnya sekarang. Anna mengatakan di situ bahwa sekarang dia sudah menikah dengan seseorang pria yang tidak disebutkan namanya. Aduh, sakit nggak itu rasanya, Wak? Jelas hal itu membuat hatinya John hancur berkeping-keping. Wah, asli dalam kali di sini, Wak. Tunggu ya, tarik napas dulu. Bisa kalian bayangkan kayak mana lah hatinya John membaca surat kayak gitu. Selama ini dia bertahan, namun wanita yang sangat dia cintai tiba-tiba menikah dengan cowok lain. Oke lah, lanjut. John kemudian mengumpulkan semua surat-surat dari Anna dan membakarnya di situ. Jelas patah hatinya John kali ini membuat dia hanya berfokus pada pekerjaannya sebagai tentara dan gak peduli apa-apa lagi. Beberapa hari kemudian John melakukan patrol seperti biasa di sebuah tempat di Afghanistan bersama dengan timnya. Nah di sini tiba-tiba mereka dihentikan oleh rakyat sipil yang tampaknya terlihat sangat panik. Lalu John bersama satu rekannya turun untuk mengecek ke dalam. Lalu tiba-tiba ternyata ada musuh yang menembaki mereka dari dalam gedung, Wak. Rekannya si John tertembak namun beruntungnya masih mengenai rompi anti pelurunya. Tapi sialnya John yang sedang fokus membantu temannya malah tertembak di bagian bahu. Nah ini dia momen di awal film tadi saat John tertembak dan sekarat. Nah kan tadi awalku jelaskan dalam kondisi sekarat seperti ini hanya koin yang terlintas dalam pikirannya. Yang berarti dalam kondisi seperti ini yang dia ingat kisah tentang dia dan ayahnya dulu, Wak. Iya, ayahnya John yang suka mengkoleksi koin. Nah ternyata John dan ayahnya dulu itu nggak kayak gini, nggak renggang lah pokoknya. Ayahnya merawat John sendirian dari kecil dan sangat menyayanginya. Sementara ibunya John sudah lama meninggalkan mereka. Nah John di waktu kecil tidak sengaja menemukan sebuah koin unik. Awalnya mereka mengira koin ini cacat. Ayahnya juga penasaran dengan koin yang John temukan, lalu menanyakannya ke kolektor koin yang ada di kota itu. Dan siapa sangka ternyata John telah menemukan harta karun, Wak. Koin yang dia temukan itu adalah koin langka yang dicari oleh pemburu koin antik. Nah si kolektor ini menyarankan ke ayahnya John untuk menyimpan koin itu karena dia yakin harganya nanti saat John besar nanti akan sangat tinggi. Nah semenjak dari situlah ayahnya John menyimpan koin itu dan mulai tertarik dengan koin-koin antik. John dan ayahnya juga membicarakan banyak hal tentang koin. Hingga John beranjak dewasa, John mulai bosan dengan koin yang selalu dibahas oleh bapaknya ini. Mulai dari situlah komunikasi mereka pun terputus karena ayahnya sibuk dengan koin-koin. Sementara John yang namanya sudah mulai dewasa, banyak hal lain lah yang John lebih suka lakukan. Nah begitulah ceritanya, makanya sampai sekarang John dan ayahnya jadi kurang komunikasi. Tapi itu pun John tetap menyayangi ayahnya, begitu juga sebaliknya. Oke, udah tahu ya cerita masa lalu John dan ayahnya. Oke lanjut, John yang tertembak tadi akhirnya dibawa ke rumah sakit dan beruntungnya dia masih selamat. Kemudian John bangun dari komanya dan menghadap komandannya. Di sini John sebenarnya dikasih pilihan untuk boleh tidak memperpanjang masa tugasnya lagi. Tapi si John nggak mau pulang ya karena John masih terlalu berat untuk pulang, apalagi kekasihnya sudah bersama pria lain. Jadi di sini John tegas meminta untuk memperpanjang masa tugasnya. Udah tuh John kemudian lanjut bertugas ke beberapa tempat setelah itu. Beberapa waktu pun berlalu dan John menerima kabar buruk, Wak, bahwa ayahnya dalam kondisi sakit keras. Ya akhirnya mau nggak mau John pun harus pulang untuk melihat ayahnya.
Di situ dia melihat ayahnya dalam kondisi sakit parah dan tidak bisa bergerak bahkan berbicara. John di sini sangat sedih saat melihat ayahnya koma. Setelah dari situ John pun pulang ke rumah dan duduk di meja tempat ayahnya sering menghabiskan waktu, melihat koin-koin yang ayahnya kumpulkan dan mengenang masa kecil bersama ayahnya. Di situ koin-koin inilah yang menjadi topik mereka mengobrol banyak dan menghabiskan waktu bersama, Wak. Namun dewasa telah mengubah semuanya. Nah, di sini John menuliskan surat ke ayahnya yang sangat dia sayangi. Lalu keesokan paginya dia datang dan menemui ayahnya. Di sini John memberikan surat yang telah dia tulis ke ayahnya. Namun ya karena kondisi ayahnya seperti ini, jadi John pun membacakan surat itu. Nah, di situ dia menuliskan tentang betapa sayangnya dia pada ayahnya. Kenangan mereka bersama saat bercerita tentang koin-koin adalah hal yang dia sangat rindukan. Mendengar hal itu, air mata John pun tidak tertahan lagi, Wak. Nah, di situ ayahnya sangat terharu dan memeluk John. Dan di hari itulah ayahnya menghembuskan napas terakhirnya dan meninggal dunia. Setelah dari situ John pun memberanikan diri melewati tempat tinggalnya Anna. Kebetulan sekali Anna juga sedang ada di situ, Wak. John pun memberanikan diri menyapa Anna dan pasti suasananya sangat canggung. Ya karena Anna melihat John datang, dia menawarkan John untuk singgah dulu ngopi ke dalam. Dan kebetulan juga suaminya sedang tidak ada. John pun kemudian menerima tawaran itu dan ngopi bersama dengan Anna di dalam. Tapi di sini mereka belum ada bahas apapun soal hubungan mereka ya, Wak. Hanya ngobrol-ngobrol ringan aja. Lalu saat John melihat-lihat, tak disangka dan tak diduga, Wak, yang menikahi Anna adalah si Tim tadi. Bisa-bisanya ya. Oke, tenang dulu ya, Wak. Aku juga agak emosi di sini. Lalu Anna membawa John ke rumah sakit untuk melihat keadaan suaminya. Nah, ternyata Tim dalam kondisi sakit keras mengidap kanker. Di sini Anna memberikan ruang untuk Tim dan John mengobrol bersama. Tim di sini meminta maaf kepada John. Dia menjelaskan semua berubah saat John pergi. Tim jatuh cinta pada Anna karena Anna merawat Alan seperti anaknya sendiri. Tim menjelaskan dia benar-benar butuh seseorang yang bisa menjaga anaknya. Dan Anna adalah sosok yang paling tepat menjaga anaknya dengan kondisi autisme seperti itu. Tim juga sadar pasti si John mau memukulnya di sini. Tapi ya karena melihat kondisinya kayak gini ya udahlah. Dia pun cuma bisa pasrah aja. Setelah dari situ John dan Anna pun kembali pulang. Di jalan Anna menjelaskan suaminya mengidap kanker dan sekarang butuh dana besar. Mereka sudah mengusahakan banyak hal untuk mendapatkan dana namun masih belum cukup. Ya emang si Anna ini luar biasa baiknya, Wak, kalau sama orang. Bahkan dia rela mengorbankan cintanya juga demi kepeduliannya pada orang yang dia sayang. Maksudnya yang dia sayang itu si Alan ya, anaknya si Tim. Singkat cerita mereka pun sampai ke rumah dan Anna menawarkan John untuk menginap dulu di rumahnya malam ini. Waduh, ini bahaya ini, Wak. Oke, lanjut di malam itu John tidak tahan lagi dan akhirnya membuka topik masalah mereka sebenarnya. John bertanya kenapa selama ini dia nggak menelpon John dan menjelaskan semuanya atau mengirim surat untuk menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Kenapa dia nggak bertanya dulu sebelum menikahi Tim? Tapi ya jelas Anna nggak bisa melakukan hal itu. Hanya dengan mendengar suara John aja Anna pasti berubah pikiran dan membatalkan pernikahannya dengan Tim. Dia nggak bisa pungkiri bahwa dia sangat mencintai John, Wak. Nah, kondisi si Anna sebenarnya tersiksa juga, dimana dia harus menahan rindunya pada John dan tak pernah tahu kapan akan pulang. Tapi di sisi lain dia juga peduli pada Alan. Mendengar hal itu John pun akhirnya ikhlas, Wak. Dia kemudian berdamai dengan keadaan dan menerima keputusan Anna ini. Akhirnya suasana mereka pun kembali baik dan melanjutkan ngobrol-ngobrol ringan sambil minum-minum. Dan secara tidak sengaja minuman mereka malah tertumpah dan membasahi baju mereka berdua. Sini nih John sempat terpancing saat melihat Anna yang sedang mengganti pakaiannya. Tapi di sini John bisa menahannya dan berpikir logis, Wak. Disalut sih sama John yang kayak gitu. Hanya 2 dari 10 pria yang bisa melakukan kayak gitu, Wak, serius. Yang pertama ya si John ini dan yang kedua ya aku. Ya kan? Setuju kan? Setelah dari situ John pun tidak bisa bertahan di sini terus. Jadi kali ini dia benar-benar mengungkapkan perpisahan untuk Anna. Meski berat tapi inilah keputusannya. Lalu John pun pergi dari situ. Nah, yang John lakukan setelah ini yang luar biasa menurutku, Wak. Meski dia termasuk laki-laki yang tersakiti, dia malah menolong keluarganya Anna. Dia menjual semua koleksi koin anti ayahnya kecuali satu koin yang sangat spesial ini. Itu koin pertama yang ditemukannya dulu waktu kecil. Jadi selain itu dia jual semuanya. Lalu untuk apa? Ya jelas untuk membayar semua biaya pengobatan yang suaminya Anna butuhkan. Bahkan dia memberikan donasi itu tanpa nama, Wak. Oh, benar-benar tulus ya si John ini. Setelah itu dia pun kembali melanjutkan tugasnya menjadi abdi negara. Dan setelah beberapa waktu berlalu, John kemudian pulang dan bertemu lagi dengan Anna, Wak. Dari sini kita bisa simpulkan meski mereka tidak bisa bersatu, tapi tetap saling mencintai. Dan film pun selesai. Oke, kesel kan kalian lihat endingnya? Tapi ya itulah memang film, Wak. Nggak semua ending bisa sesuai dengan harapan kita. Nah, kesimpulannya bisa kita ambil dari sisi Anna sih. Kita tahu bahwa wanita nggak bisa sepenuhnya menentukan sama siapa dirinya menikah. Tapi yang bisa dia tentuin adalah di mana hatinya berada. Ya begitulah kira-kira kalau dari aku. Kalau dari kalian kayak mana? Sekian dulu lah cerita dari film Dear John. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.